Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Fatimah berharap anak selalu sehat ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak yang hebat, kita pelajaran hari ini bahasa agama Islam bab 3 ya, halaman 26. Kartimah bacakan, anak-anak di rumah juga membuka bukunya sambil membaca juga ya, sama-sama kita membaca. Bab 3, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap Jumat sore, Fahri dan teman-teman pergi ke pengajian. Pengajian dibimbing oleh Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pencipta. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah. Ustadz Ahmad meminta anak-anak untuk menyebutkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ternyata banyak sekali makhluk ciptaan Allah, sungguh maha hebat. Allah itu, Allah penciptakan makhluk hidup tanpa bantuan siapapun. Ustadz Ahmad juga menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi dan mengasihi makhluknya. Semua kebutuhan hidup makhluknya disediakan oleh Allah. Kita harus mensyukuri kasih sayang Allah, bersyukur dengan taat dan patuh pada perintahnya. Sifat pengasih dan penyayang Allah. Allah bersifat maha pengasih dan maha penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, kita membaca basmalah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa bukti kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya? Ya, perhatikan. Kita dapat melihat ya, kita punya mata ya. Kita dapat melihat karena Allah memberikan mata kepada kita. Dengan mata kita dapat melihat keindahan alam. Kita dapat mendengar karena Allah telah memberikan telinga kepada kita ya. Kita punya telinga. Dengan telinga kita dapat mendengar suara azan atau guru yang mengajar dan nasihat orang tua ya. Kalau kita tidak punya telinga, kita tidak mendengarkan azannya waktu sholat. Kita harus menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik saja. Kita harus menggunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik saja ya. Kalau kita lihat yang kurang baik, kita hindari ya. Nah, supaya kita mendapatkan pahala, kita mendengarkan juga yang baik-baik ya. Kita dapat berbicara karena Allah memberikan mulut kepada kita. Mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan mulut kita mengucapkan lafaz zikir dan doa. Kita dapat mencium berbagai aroma karena Allah memberikan hidung kepada kita. Hidung juga bagian alat bernapas. Kita dengan hidung dapat mencium aroma di sekitar kita. Mencium aroma masakan dan wangian bunga. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidung. Coba kalau kita tidak punya mulut sama hidung ya, bayangkan kita tidak bisa makan atau minum. Ya, hidung juga gitu. Kalau kita tidak punya hidung, bayangkan kita tidak mencium aroma yang enak ya, yang harum, yang bau-bau itu ya. Kita tidak tahu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi mulut, diberikan hidung, diberikan mata, diberikan telinga ya. Jadi kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa makan ya, bisa berbicara seperti ini ya.
Lanjut, kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberikan apa? Iya, tangan ya. Kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberikan tangan kepada kita ya. Ada dua lagi ya. Coba kalau kita tidak punya tangan, sesuatu apapun yang kita mau pegang tidak bisa. Selalu kita disuap atau enggak mengharapkan orang lain ya, disuap orang atau diambilkan orang tua ya. Jadi kita punya tangan sendiri, sesuatu apapun kita pegang sendiri, kerjakan sendiri ya, menulis sendiri gitu ya. Bisa menulis ya. Dengan tangan kita dapat memegang, menulis, bekerja dan lain-lain. Tangan harus digunakan untuk bekerja yang baik. Pekerjaan baik akan mendatangkan manfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan tangan. Pemberian Allah sangat banyak. Kita pasti tidak mampu menghitungnya satu persatu. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pemberian Allah yang penuh kasih sayang itu harus kita jaga. Kita harus memelihara dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah. Perilaku yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikut beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. 1. Memberi nasihat kepada teman yang lemah lembut. Ya, itu perilaku yang baik ya, sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita bisa teladani ya. 2. Ikut merasakan bersedih melihat teman yang ditimpa musibah. 3. Menghormati orang tua dan guru. 4. Membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. 5. Memberi sedekah kepada fakir miskin. 5. Memberi, sudah ya nomor 5 tadi ya. Memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. 6. Membantu sesama hanya karena Allah. 7. Menjenguk teman yang sakit. Ya. Beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. 1. Membantu orang tua di rumah. 2. Membantu teman yang membutuhkan. 3. Memberi makan hewan yang kelaparan. 4. Menyayangi teman dan saudara. 5. Mendoakan teman yang sedang sakit. 6. Merawat tanaman dengan baik. 7. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Oke, sebelum kita tutup, kita menyanyikan panca indera kita ya, yang kita tadi sebutkan. Ada berapa tadi? Mata, telinga, mulut, hidung, dan tangan. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah pasti melihat apa perbuatanmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Tik-tok. Hati-hati gunakan telingamu. Allah pasti melihat atas perbuatanmu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan atas perbuatanmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan hidungmu. Hati-hati gunakan hidungmu. Allah pasti melihat apa perbuatanmu. Hati-hati gunakan hidungmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah pasti melihat atas perbuatanmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
Oke, hebat semuanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya.